Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mau menghitung berapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, la tuhsuha. Semakin banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kita tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu mari senantiasa kita bersyukur, baik dari ucapan kita yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, begitu juga dengan perbuatan kita menuruti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak, kita hadiahkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita telah berada pada hari yang keempat Ramadan, ya. Ada orang yang lebih suka dia datangnya Lebaran daripada Ramadan, sehingga kadang-kadang sering posting Bapak Ibu, ya, dan sering mengucapkan alhamdulillah 26 hari lagi Lebaran. Nah, itu sering kadang-kadang, ini berarti lebih cinta dia dengan lebarannya ketimbang dengan Ramadan. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak panjang, tidak kita sampaikan di sini. Saya hanya ingin menyampaikan satu bahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi kata Ubadah bin Samit, Rasulullah suatu ketika pernah, ya, sebelum datangnya Ramadan, beliau menyampaikan kepada sahabat, atakum Ramadan syahrul barakah. Ini akan datang nanti bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Fayanzilur rahmah, bulan yang diturunkannya rahmat. Wa yahattul khutaya, bulan dihapuskannya kesalahan. Wa yastajibu fihi du'a, bulan dikabulkannya doa-doa. Selanjutnya kata Nabi, yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum. Jadi Bapak Ibu, yang ingin kita bahas saat ini adalah perkataan Nabi, yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum. Tanafus, ya, artinya adalah berlomba-lomba, ya, musabaqah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi Ramadan ini, ya, adalah bulan di mana sebenarnya kita sedang diperlombakan, ya, sedang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Maka Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita tunjukkan, ya, ketika di bulan Ramadan ini kita untuk, ya, sedang mengikuti perlombaan. Jadi berikanlah tentunya yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mau yang menjadi yang terburuk, ya. Kalau seandainya Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, pemenang itu kan, kalau seandainya perlombaan kan disebutkan gitu, juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, ya kan? Nah, kalau bisa masuklah kita ke dalam golongan tersebut, walaupun harapan, ya, alhamdulillah, daripada tak disebutkan nama kita sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ingin mengajak kita untuk bergairah bahwa kita saat ini sedang berlomba-lomba, maka tunjukkanlah
tentunya kepada Allah bahwa memang betul-betul kita sedang berlomba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak irmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang Bapak Ibu ya, kadang-kadang perlombaan yang diberikan Allah hadiahnya surga ya, ternyata lebih enggak menarik ketimbang hadiahnya perlombaan ya 17 Agustus yang cuma ember. Ya kan Pak ya? Ini kan kita dilombakan Allah, hadiahnya apa? Surga, hadiahnya ampunan Allah. Tapi ketika 17 Agustus hadiahnya cuma ember di atas, luar biasa antusiasnya kita untuk mengikuti. Ya, kadang-kadang sampai melorot pun celananya. Ya, sampai melorot tanggal-tanggal celananya, nampak pun ya, semangat kali dia untuk ikut lomba 17 Agustus Panjat Pinang. Tapi kalau ketika Ramadan, ya tak nampak semangatnya untuk berlomba-lomba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, apa yang perlu kita tingkatkan supaya kita bisa menjadi pemenang? Tentunya yang pertama adalah puasa Ramadan kita. Ya, puasa Ramadan kita. Ulama mengatakan orang yang mengerjakan puasa Ramadan ini ada 3 tingkatan. Ada 3 golongan. Ya. Yang pertama, kata ulama, ada orang yang mengerjakan puasa dalam tingkatan am. Apa itu? Ya umum. Siapa itu orangnya? Itulah orang-orang yang puasa Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Sedangkan yang haram, ya, yang tak baik, yang tak boleh, yang membatalkan pahala puasa masih dia kerjakan. Ya, ini masih tingkatan puasanya orang awam, orang yang umum. Kemudian yang kedua ada tingkatan puasa orang yang khusus. Siapa itu? Itulah orang-orang yang puasa Ramadan yang bukan hanya menahan lapar haus semata-mata, tapi dijaganya matanya, dijaganya lisannya, ya, dijaganya tangannya, ya, tindakannya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri. Ya, sudah di mana tingkatan puasa kita? Ya. Nah, makanya mari berusaha kita menjadi orang yang tingkatan khusus. Ya. Nah, jangan lagi kita puasa kita menjadi masih tingkatan yang di bawah. Kalau seandainya kita masih di bawah ini, tak akan naiklah, ya kan, derajat kita, tak akan mungkin kita menjadi pemenang nanti ketika kita keluar daripada bulan Ramadan. Tingkatan yang ketiga namanya khawasul khawas. Apa itu? Tingkatan puasanya orang yang sangat istimewa. Bukan hanya pandangannya, hatinya pun dijaga. Ya. Nah, makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tingkatan yang pertama tak banyak kita yang bisa mencapai yang seperti itu. Paling tidak sampailah kita kepada tingkatan yang kedua, ya. Kita jaga mata kita. Nah, makanya di Ramadan ini Bapak Ibu, kalau dulu di luar Ramadan, ya, hobi kali ini kita nengok HP, ya. Hobi kali Bu, ya kan, mutar-mutar asik. Tak begini-begini sajalah tangan awak. Nah, di Ramadan dikurangi. Kenapa? Ya, sama-sama kita tahu lah. Awak buka yang baik-baik, keluar yang buruk, ya kan? Kalau kita abaikan lumayan juga. Ini enggak, udah keluar yang buruk, anteng aja. Cuma sedap juga rupanya, ya kan? Kok pandang aurat orang, ya kan? Nah, berarti masih puasa kita tingkatan yang awam. Tak bisa kita menjadi pemenang, ya. Padahal kita saat ini sedang berlomba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berlomba-lomba, jangan cuma mau dalam posisi tingkatan puasa yang awam. Tapi mari sama kita tingkatkan puasa kita itu menjadi tingkatan yang khusus, yaitu puasa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyamu minal lagwi warafasi. Bukanlah puasa kata Nabi yang hanya orang yang menahan lapar, tidak makan dan tidak minum saja. Wa innamas siyamu minal lagwi warafasi. Yang namanya puasa itu adalah orang-orang yang dia mampu menahan dari hal-hal yang lagun, yang sia-sia,
yang tidak benar, yang dilarang, warrafasi, dan juga mampu menahan dari hal-hal yang tentunya tercela ataupun perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Itulah baru betul puasa kita menjadi tingkatan puasa yang khusus. Itu satu Bapak Irmati Allah Subhanahu wa taala yang mari sama kita perlombakan dan kita capai. Supaya ya apa yang dikatakan Nabi tadi, yanzurullahu taala ila tanafusikum, ya Allah melihat kalian di bulan Ramadan ini sedang dalam perlombaan. Maka mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang mendapat nilai ataupun nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun Pak juara-juara 1 kali, ya kan? Nah, juara 2 pun lumayan, juara 3 pun boleh, ya. Minimal harapan pun kita dapat, ya kan? Nah, kalau anak kita juara harapan aja pun, kan udah bangga kali kita. Sampai posting-posting kemana-mana, ya kan? Jadi apalagi kalau seandainya kita menjadi orang yang pemenang di bulan Ramadan ini, ya. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang perlu kita tingkatkan, tentunya khususnya ya kepada bapak-bapak, ya. Jangan tinggalkan ya salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala sangat penting agar kita menjadi pemenang. Ya, paling tidak seminimal mungkin lah. Ya, kalau bisa kita absen ya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, dengan alasan lah mungkin ketiduran, ya kan? Yang sering kali kadang kan kita nggak sholat berjamaahnya apa? Asar. Ya, tidur dia jam 3, terakhir jam 5 baru bangun, Pak. Ya kan? Nah, makanya hati-hati kalau seandainya mau tidur ya jam 3 buat alarm yang besar kuat-kuat, ya kan? Atau sebelumnya kita tidur siang jam 2 misalnya. Jadi jam 4 udah segar mata kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kita kejar yang sunnah. Ya, ini kadang-kadang banyak orang yang sunnah yang lebih dikejarnya ketimbang yang fardu. Bagi laki-laki sholat berjamaah itu fardu, walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah. Dan fardu kan ada 2. Ada fardu ain. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan, dia mendapat dosa. Kalau fardu kifayah, ya, inilah dia orang yang kalau seandainya tidak ada yang di situ melaksanakan berjamaah, maka berdosa satu kampung, ya kan? Itu namanya fardu kifayah. Nah, jadi melaksanakan sholat fardu berjamaah itu fardu kifayah. Walaupun ada juga yang mengatakan fardu ain. Nah, maka jangan kita tinggalkan ya yang fardu ini. Jangan kita lebih memilih kadang-kadang yang sunnah. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu banyak kita milih sunnah. Contohnya apa? Ya, contohnya waktu misalnya, ya kan, ada acara wirid, pengajian, ya Pak ya, habis Isya dibuat. Kenapa dibuat habis Isya? Supaya tak terganggu jamaah Isya. Tahu-tahu tengok wirid 50 orang Pak, ikut datang semuanya. Pas sholat Isyanya cuma 1 saf pun tak sampai. Nah, ini banyak kadang-kadang kita seperti itu, ya. Banyak kita seperti itu, kita kejar yang sunnahnya, ya. Wirid, awak kejar kali, jangan tinggal, ya kan? Sampai wirid pun banyak orangnya. Tapi ketika sholat Isya berjamaah, ya, tak ada yang datang. Padahal apalah salahnya kalau seandainya kita sholat Isya dulu, ya kan? Makanya lah wirid itu dibuat habis Isya, ya, habis Isya. Nah, makanya pun kadang-kadang Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di daerah-daerah lain, kalau seandainya ada tahlilan itu dibuat habis Isya. Kenapa? Kalau di Medan itu tahlilannya lebih panjang. Ya, kalau di Kampung Bahari ini aja yang sekitarnya mungkin sampai Belawan, yang kita tahlilan singkat kan? Alif lam mim zalikal ayat kursi, kemudian apa lillahi ma fis, langsung tahlil, ya kan? Kalau di Medan itu adalah baca lagi Asmaul Husna, ya kan? Sehingga tak cukup waktunya kalau seandainya tahlilan dibuat habis maghrib, supaya jangan orang tinggal melaksanakan sholat berjamaah Isya. Nah, makanya ini perlu Bapak Ibu kita tingkatkan, ya, supaya ya kuncinya tadi supaya kita jadi pemenang.
Ya kalau kita tinggal-tinggal juga hanya sholat berjamaah ya di masjid, kayak mana kita mau menjadi orang yang disebutkan oleh Allah nanti sebagai pemenang, walaupun kita cuma sekedar harapan, ya tak pun dapat kita misalnya juara 1 ataupun juara pertama. Nah, jadi yang wajib ini mari sama kita mohon ya, ini menjadi perhatian kita. Ya, jangan kadang-kadang undangan, ya apalagi sebelum Ramadan, ya kan banyak orang undang makan habis Isya. Ya, kenapa dibuat habis Isya? Supaya bisalah kita sholat Isya dulu berjamaah. Ya, ini udah siap awak sholat Isya, sampai ke rumah yang diundang, banyak kali orang rupanya. Ya, kemana sholat Isya nih orang? Ya, tapi kalau ke masjid lah duluan, ya kan, kemudian baru sama-sama hadir undangan, ya. Jadi sama-sama dapat hablum minallahnya dapat, ya. Apa tujuan kita tadi datang? Hablum minannas, ya kan? Untuk hablum minannasnya pun dapat. Jadi dua-duanya dapat. Jadi bapak Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada Bapak tadi, Ramadan ini ya, mari sama kita maksimalkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dimanapun kita berada. Ya, kadang-kadang kita kan nggak mungkin di kampung ini aja kerja kita, ya. Apalagi kerja sekarang kan tidak terlalu ketat. Di bulan Ramadan ini ada jam-jam kerja, istirahat yang seharusnya diringankan sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya perlu kita tingkatkan adalah qiyam di bulan malam Ramadan. Itulah yang kita sebut, kita kenal ya, yang sangat tentunya kita ingat, yaitu salat tarawih. Ya. Ini juga mari sama, jangan ya kita tinggalkan kalau seandainya tak ada alasan kita yang kuat. Kalau kita sakitnya Bapak Ibu barulah mungkin bisa kita tinggalkan. Tapi kalau seandainya kita sehat, ya tak ada alasan kita, ya juga mari sama kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena kuncinya seperti saya katakan tadi, tak mungkin kita menjadi pemenang kalau seandainya ya banyak kali absen kita tiap Ramadan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu disebutkan. Coba kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Apa kata Allah? Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Ya, artinya sempurnakanlah puasa kalian itu sampai malam. Bukan berarti kita puasa disuruh sampai malam, tak makan, tak minum, tak buka, sampai tidak. Tapi sudah kita habis puasa, sempurnakan puasa kita itu dengan qiyam Ramadan, itu kata Allah. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang yang cuma puasa Ramadan, ya dia bilang kok cuma puasa Ramadan aja, enggak tarawih. Ya, puasa Ramadan kan wajib. Kalau tarawih, kalau tak dikerjakan tak berdosa. Berarti tak sempurna puasanya, Pak. Ya, siapa yang bilang? Kalau Allah yang bilang. Ya. Kenapa? Karena Allah bilang tsumma atimmus shiyama ilal lail. Sempurnakan puasa kalian itu sampai malam. Apa ibadah malam hari yang kita tentunya disuruh untuk di bulan Ramadan ini? Itulah dia salat tarawih. Ya. Nah, jadi kalau sampai tak ada alasan kita, jangan kita tinggalkanlah salat tarawih ini. Janganlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang ya Pak ya. Ini bukan menyindir. Ya. Tapi ini mengingatkan supaya kita menjadi terbaik. Ada orang yang sholat tarawih dia kalau jadi imam ya tertulis malam berapa baru dia sholat ke masjid, ya kan? Ya, kalau dia jadi Bilal baru dia sholat tarawih. Maunya janganlah seperti itu kalau seandainya kita ingin menjadi yang terbaik. Jadi kalau seandainya pun tak ada jadwal imam ya, tak ada pun jadwal imam, tak jadi Bilal pun kita misalnya, ya, tetap kita sholat tarawih, menjadi makmum, ya kan? Samanya itu seandainya kalau seandainya memang niat kita untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kalau seandainya kita dalam shaf yang pertama, ya jadi Pak, kalau tak bisa jadi muazin, tak bisa jadi imam, sholatlah kita di shaf yang pertama, ya. Itulah amal yang terbaik. Ya. Tak bisa kita jadi imam. Kenapa? Ya, suara awak mungkin pas-pasan, ya kan? Asal jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mana mau jadi imam seperti itu kan? Alhamdulillahirabbil alamin.
jadi muazin pun tak bisa. Kenapa? Napas awak pun pendek kali. Ya. Minimal apa yang kita kejar setelah itu, saflah di saf yang pertama. Ya. Itu luar biasa pahalanya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu saya tengok, mau saf yang pertama aja pun payah kali penuhnya. Ya, ngelak-ngelak. Tahunya saya itu, kenapa? Kenapa? Karena dia mau cepat pulang. Ya. Macam tak tahu aja pula ya kan. Tahunya itu. Saya tengok nanti rakaat yang kedua tak ada yang masuk. Kenapa? Tahunya saya, karena mau pulang dia cepat, ya kan? Nah, padahal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak rahmati Allah, setelah kita rajin terus kita qiyam Ramadan, tarawih, ada lagi supaya ibadah tarawih kita itu menjadi yang terbaik. Apa itu? Saya baca sebuah hadis disebut begini, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa qiyamul lailatin." Siapa yang salat qiyam malam tarawih bersama dengan imam hatta yansarifa, hingga dia selesai, ya, maka pahalanya akan ditambah Allah. Ya, apa pahalanya tambah Allah? Seolah-olah dia salat sepanjang malam itu, ya. Nah, jadi pahala kita bukan sampai jam 9:30 saja, ya, sampai subuh. Itulah pahala kita kalau seandainya kita mengerjakan salat tarawih itu hatta yansarifa, hingga selesai. Ya. Jadi bukan cuma 8 rakaat, bukan cuma 10 rakaat. Kalau seandainya di tempat itu 23 rakaat. Ya. Nah, jadi kalau seandainya di tempat itu Ustaz 11 rakaat, ya sampai selesai 11 rakaat. Ya. Tetap juga mendapatkan nilai seperti kita melaksanakan salat sepanjang malam. Ya. Jadi bukan sampai 9:30 saja kalau seandainya kita melaksanakan sholat tarawih, ya. Jadi jangan kita tinggalkan yang kedua sampai selesai, ya. Kalau seandainya tak sanggup kita berdiri, Pak, ya, tarawih kan panjang kali misalnya, duduk awak, ya, kan bolehnya. Tak sanggup berdiri duduk, tak sanggup duduk berbaring, ya kan? Tak sanggup berbaring, ya. Hanya sekedar isyarat mata, tak sanggup lagi isyarat mata, disolatkan, ya kan? Tinggal itu ajanya kita. Yang penting sholat itu, kalau yang fardu memang diwajibkan. Ya, tak bisa kali sholat duduk. Saya pernah, walaupun udah muda, masih muda nih Bu, kadang-kadang, ya, dibilang muda juga lah, walaupun udah setengah abad lebih, kan? Ya. Kadang-kadang tak sanggup juga, karena pinggang mungkin sakit, duduk awak sholat. Ya. Walaupun sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya kita pala-palakan berdiri. Ketika sholat sunnah kita duduk. Yang penting jangan kita meninggalkannya tadi. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, untuk apa? Untuk meningkatkan, ya, kita menjadi pemenang. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu kita nggak mau jadi pemenang, Pak, seperti saya katakan tadi, tak termasuk yang disebut Allah dalam juara 1, 2, 3 ataupun harapan, ya mungkin yalah tak seperti itu kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak firman Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, agar kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang, maka maksimalkanlah sedekah kita, Pak. Maksimalkan infak kita, ya. Ini habis di tarawih ada, di subuh ada, ini maksimalkan. Enggak usah banyak-banyak, 10.000 aja satu hari, ya. Nggak usah banyak-banyak, 10.000 satu hari, ya, kalikan 30 hari, baru berapa? 300.000-nya kan? Satu orang. Kalau kita semua seperti itu, apa enggak makmur, ya? Makmur masjid kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu, itulah tandanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu surah At-Taubah kita baca. Ya. Jadi memakmurkan itu bukan hanya kita meramaikan sholat saja, ya, tapi juga termasuk memakmurkannya itu adalah memberikan infak, ya, ke masjid. Ya, bayangkanlah Bapak Ibu kalau tak ada yang berinfak ke masjid ini pun kita, cemana mau AC hidup, ya kan? Kayak mana mau lampu hidup? Kayak mana kita air untuk membayar air? Ya, kadang-kadang kita kalau seandainya di luar aja, masuk kamar mandi, bayar enggak, Bu? Bu, di luar masuk kamar mandi bayar enggak? Ya, 2.000. Ya. Awak ke masjid
ngambil air wudhu, ngambil buang lagi, nggak ada mau ngasih. Kan kayak mana kita seperti itu ya? Jadi maksimalkanlah ya untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Rasulullah, Bapak Ibu rahmati Allah, di bulan Ramadan itu dermawan beliau di dalam hadis seperti dikatakan berhembusnya angin ya. Jadi begitu cepatnya Rasulullah SAW ya, dalam bersedekah membantu orang ya. Itulah Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, mari sama kita maksimalkan ya untuk bersedekah, untuk berinfak. Apalagi ya ada anak yatim ya, anak yatim Bu, mohon diurus ya, kita sedekahkan. Kalau ibu-ibunya biar bapak-bapaknya aja yang ngurus ya. Kalau anak-anak yatim biar ibu yang ngurus. Kalau mama-mamanya biar bapak-bapak ini aja yang ngurus ya. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama ya kita maksimalkan ya untuk bersedekah, untuk berinfak di bulan Ramadan ya. Dan yakinlah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita orang yang maksimal dalam bersedekah, jangan khawatir, enggak usah takut ya. Kenapa kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuh." Apapun yang kalian infakkan ya, maka nanti akan Allah ganti ya, akan diganti Allah. Ada satu kisah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi pengemis ya, orang yang meminta-minta. Ya Rasul, mohonlah berikan kepadaku ya sesuatu yang bisa untuk makanku karena udah beberapa hari enggak makan ya Rasul. Bapak Ibu, Rasul waktu itu bukan berarti terus ada. Ya, waktu itu tak punya dia apa-apa. Tapi disuruhnya lah datang ke rumah Fatimah. Coba kau datang ke rumah anakku Fatimah, mana tahu ada yang bisa dia bantu. Bapak Ibu, Fatimah nih pun bukan orang kaya-kaya kali. Kan kita dengar cerita Ali kan, Ali sama Fatimah kayak mana hidupnya. Ya, susah. Datanglah peminta-minta tadi, aku disuruh Rasulullah ke sini. Bisalah Kak supaya bantu. Bu, Fatimah akhirnya apa yang diambilnya? Ya, cincin kawinnya yang diambilnya. Bayangkan, ya, demi untuk membantu tadi, karena dia tahu kalau udah Rasulullah nyuruh sama ke rumahnya tak mungkin dikasih. Dikasihnya lah cincin ini Bu, ya, cincin ini. Kemudian dibawa pengemis tadilah cincin itu dijualnya lah sama sahabat yang lain. Akhirnya udah dijualnya dapat duit, dibelinya lah makanan. Ternyata Bapak Ibu, sahabat tadi ditengoknya cincin, kepingin kali aku ngasih hadiah sama Rasulullah ya, biar aku dapat pahala. Aku hadiahkanlah ini sama Rasulullah ya. Terakhir datang dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada aku hadiahkan kepadamu cincin ini ya, kau terima ya Rasulullah. Rasulullah pun menerima cincin tersebut. Kemudian Rasulullah paham, inilah cincin Fatimah. Diserahkannya lagi cincin itu kepada Fatimah. Jadi Bapak Ibu, kisah ini apa bisa kita ambil? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kita nafkahkan, infakkan, akan diganti Allah. Jadi Fatimah dapat dia pahala, ya kan, menyedekahkan cincinnya dengan penuh keikhlasan. Ternyata Allah atur cincin itu kembalikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengembalikan kepada Fatimah. Jadi cincin dapat, pahala pun dapat. Ya. Nah, jadi Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama kita praktekkan. Tapi Bu, kalau seandainya nanti tak kembali mawak, jangan pula nanti nanya saya, Ustaz, kata Ustaz kembali, udah saya kasih cincin saya sama orang, kok nggak kembali-kembali? Bu, bukan itu saja cara Allah mengganti. Banyak cara Allah mengganti yang lain yang Allah lebih tahu. Bisa saja digantinya kita dengan Allah berikan kesehatan kita sampai akhir hayat kita, ya kan? Digantinya kita terhindar dari musibah. Jadi banyak cara Allah ganti, ya. Nah, jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ini sajalah tentunya yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Yang terpenting mari sama kita amalkan kalau seandainya kita ingin menjadi orang-orang yang pemenang nanti di akhir Ramadan. Jadi apa saja? Yang pertama tentunya
mari sama kita jagalah ibadah puasa Ramadan kita, ya. Alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu kita semuanya adalah orang yang memang sudah menjaga, ya. Tapi mana tahu dengan disampaikan ini semakin kuat kita antusias untuk menjaga puasa Ramadan kita agar ya terhindar dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya khususnya juga kepada kaum bapak, ya, karena ini memang pantas bilang ke kaum bapak, ya, karena sholat jamaah Bu, ya. Kalau jamaah ini kata Nabi, wanita itu tak usah disuruh ke masjid, tapi jangan dilarang. Nah itu dia pula. Jadi kalau ada seandainya istri awak mau ke masjid, jangan larang, ya. Tapi tak pala disuruh, ke masjid semua, tidak. Jadi itulah yang dikatakan Nabi. Jangan disuruh, tapi tak pula jangan pula dilarang. Jangan pula jangan. Ya. Jadi artinya silahkan. Ya, silahkan kalau seandainya tak memberatkan, tak mengandung dosa juga. Ya, kenapa? Karena ada juga wanita nih Bu, ke masjid dia, ya bukan dapat pahala, dapat dosa. Ya, kenapa? Dari rumah tak pakainya telekung. Ya, nampaklah rambutnya. Sampai di masjid baru dia pakai telekung. Karena ada seperti itu. Ya, akhirnya bukan dapat dosa tapi dapat pahala, tak dapat pahala tapi dapat dosa. Jadi kalau bisa dari rumah sudah kita jagalah aurat kita, ya, supaya dapat pahala ketika melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi bapak-bapak tentunya mari sama kita jaga, ya, untuk benar-benar kita seaktif mungkin untuk berjamaah di masjid. Kemudian juga qiyam Ramadan kita juga mari sama jangan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan berarti tak sempurna puasa kita dan tak dapat kita menjadi pemenang. Dan terakhir maksimalkanlah untuk bersedekah berinfak ketika di bulan Ramadan agar kita bisa menjadi orang-orang yang nanti Allah ampunkan dosa kita, bersih kita keluar Ramadan ini seperti bayi yang lahir dari perut ibu. Demikian saja. Kalau seandainya ada ingin yang ditanyakan, kami persilakan sebelum kita akhiri dengan doa. Gak ada Bu? Pas? Nah, baiklah. Mari sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.